Baiklah, perkenalkan saya Melorencia dengan NIM 19612127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Praktek Sumber Daya Manusia dan Kinerja Karyawan terhadap Kesejahteraan Karyawan di Hotel Comforta Tanjung Pinang. Latar belakang, perencanaan tenaga kerja diartikan sebagai proses untuk menentukan kebutuhan karyawan dan artinya mempertemukan kebutuhan agar pelaksanaan pelaksanaan tersebut terintegrasi. Suatu perusahaan harus memimpin anggotanya sehingga kemampuan mereka dapat ditingkatkan. Suatu pekerjaan memiliki syarat tertentu untuk mencapai tujuan yang sebagai acuan standar pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan tentang waktu, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian tugas yang telah disepakati karyawan yang dimana telah ditentukan oleh pemimpin. Perusahaan perlu meningkatkan keterampilan dan meningkatkan motivasi, serta juga meningkatkan peluang karyawan di masing-masing dari dimensi tersebut, yang dimana dimensi praktek sumber daya manusia menghasilkan tujuan akhir yang berada dalam meningkatkan kinerja karyawan. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi empat. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara HR practice terhadap job performance? Lalu yang kedua, apakah terdapat antara HR practice terhadap employee well-being? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh employee well-being terhadap job performance? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara HR practice terhadap job performance dengan mediasi employee well-being? Lalu tujuan penelitian. Ada empat juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara HR practice dan job performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara HR practice dan employee well-being. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah pengaruh employee well-being dan job performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh antara HR practice dan job performance dengan mediasi employee well-being. Kegunaan penelitian. Kegunaan praktis. Pertama, sebagai bahan perbandingan praktik dan teori sehingga bisa menambah wawasan penting bagi peneliti di masa yang akan serta dapat menerapkan ilmu selama kuliah. Lalu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk pembaca serta diharapkan penelitian ini bisa menjadi literatur dan rujukan bagi penelitian yang akan datang. Kegunaan teoritis, manfaat bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran atau informasi bagi perusahaan dalam melihat HR practice terhadap job performance dengan mempertimbangkan mediasi employee well-being. Manfaat bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat mencapai dalam menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam proses pembelajaran HR practice dan job performance dengan mempertimbangkan mediasi employee well-being. Tinjauan teori, manajemen. Menurut Husaini dan Fitria, tahun 2019, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Manajemen sumber daya manusia. Menurut Saihuddin, tahun 2019, manajemen sumber daya manusia merupakan proses untuk mencapai, melatih, dan serta menilai dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Ruang lingkup yang ada 4, yaitu fungsi perencanaan, lalu yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, terakhir fungsi pengendalian. Tujuan ada 4, yang pertama tujuan sosial, yang kedua tujuan organisasional, yang ketiga tujuan fungsional, yang keempat tujuan individual. Kinerja karyawan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2012, pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Pengukuran kinerja karyawan ada 7. Yang pertama, quantity of work, yang kedua quality of work, yang ketiga job knowledge, yang keempat creativeness, yang kelima cooperation, yang keenam dependably, yang ketujuh personal qualities. Indikator kinerja karyawan ada 3. Yang pertama hasil kerja, yang kedua perilaku kerja, yang ketiga sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Kesejahteraan karyawan. Menurut BJS Purwodarminto tahun 2012, kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur, terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dirasakan seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan di suatu tempat atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi ada 2. Yang pertama, antara karyawan dengan karyawannya, yaitu yang pertama gaji dan upah, lalu ada rekan kerja yang kompak, dan kondisi kerja yang aman. Lalu yang kedua, antara karyawan dan pemimpin, yaitu ada pemimpin yang adil dan bijaksana, lalu ada melengkapi karyawan dengan sumber dana yang diperlukan, yang terakhir memberikan penghargaan. Kerangka pemikiran, yaitu HR practice, ability enhancing, lalu motivation enhancing, opportunity enhancing, job performance, enroll job performance, innovative job performance, employee well-being, job satisfaction, job strength, perfection, perceive, organizational support. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Berdasarkan teori penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengaruh praktek sumber daya manusia dan kinerja karyawan terhadap kesejahteraan karyawan di Hotel Comforta Tanjung Pinang. Jenis data ada 2, data primer dan sekunder. Data primer hasil wawancara dan kuesioner, lalu data sekunder buku-buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama kuesioner, lalu yang kedua dokumentasi, lalu yang ketiga kepustakaan. Populasi dan sampel, konsumen atau pelanggan yang menginap di Hotel Comforta Tanjung Pinang. Teknik pengolahan data yang ada 4, yang pertama editing, lalu yang kedua coding, yang ketiga scoring, yang terakhir tabulating. Teknik analisis data, uji kualitas data terbagi 2, uji validitas
dan uji reabilitas. Lalu uji asumsi klasik terbagi dua juga. Yang pertama uji normalitas, lalu uji heteroskedastisitas, lalu ada analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis terbagi dua, yaitu uji parsial, uji T, lalu uji koefisien determinasi R2. Sekian dari presentasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya berharap ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.